ini dulu ya, masih sambil paralel juga ini dulu. Oke, Kak. Oke, Kak. Oh, yang sudah join silakan diisi pretestnya. Waktunya 10 menit ya. Coba dicek dulu bisa diakses apa enggak. Akan dicoba bisa diakses atau enggak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, silakan. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang.
Sudah coba Pak Ade udah request untuk share screen. Sudah, Kak. Sudah saya kasih akses. Coba. Ya, kan kebanyakan ini browsernya juga pindah-pindah. Tadi di mana ya browsernya? Mana kita tadi? Waktunya tinggal 3 menit lagi ya untuk yang pretest waktunya 3 menit lagi. Hmm, eh, dan tangan ya. Oh, berat sekali laptopnya nanti kami bantu Kak Elvis. Kami bantu. Iya, berat kayaknya. Audiens, dosen, mahasiswa S2 ya Pak Ade ya? Iya, untuk S2 Kak. S2 kita.
Pretest sudah selesai ya. Jadi eh, kalau ada yang submit di atas jam 8.45 dianggap tidak mengikuti pretest. Ke suaranya Pak Ade membal. Ini suara siapa ini? Pak Ade. Ya, cek sound aman. KFV. Iya, Ini ya. agak lebih baik. Oke. Eh, sebelum acara dimulai, adik-adik semuanya, terutama yang sambut 2025 ya. Nanti mungkin kalau ada yang sambut 2024 dan yang lebih senior, terus bisa mengulang-ulang materi. Khusus untuk 2025, maka adik ditargetkan untuk bisa mendapatkan persetujuan pra proposal paling lama 3 pekan ke depan sebelum Idul Adha. Sebelum sapi kurban dan kambing kurban dipotong, kalian harus sudah siap untuk sebenarnya pra proposal. Oke, jadi lagi waktu kalian kurang dari 3 pekan. Nah, ini salah satu cara yang difasilitasi oleh program studi untuk bisa membantu memperkuat memperkuat keyakinan kalian, membantu memperkuat referensi literatur, ataupun nanti bisa best practice dengan Prof. Agus Harjoko. Tesis itu sudah pasti susah ya. Jadi saya sering mengatakan seperti itu deh. Jadi tidak perlu kalian pikirkan lagi kok susah kali gimana. Caranya sudah dikasih tahu berkali-kali. Caranya sudah dikasih tahu mulai dari studi pustaka. Kalian tidak akan bisa kemana-mana kalau tidak punya referensi yang terbaik. Ingat, targetnya bukan hanya sekedar seminar proposal, hasil, dan sidang. Tapi nanti kalian harus presentasi di seminar internasional atau publikasi di jurnal internasional kalau waktunya cukup. Tapi minimal kalian harus presentasi di event seminar internasional. Itu sangat tidak mudah. Oke? Bicara dalam bahasa Inggris, mempresentasikan hal-hal yang dianggap punya kebaruan, lalu menjawab pertanyaan dari sekian banyak audiens, itu sangat tidak mudah. Dan harus kalian prepare dari sekarang. Sekarang tanggal 8 Mei 2026. 1 tahun ke depan, itu Mei 2027, kalian harusnya sudah sidang. Oke? Mei 2027 kalian punya target untuk sidang di Mei 2027. Maka itu tidak mungkin, mustahil bisa kalian dapatkan kalau tidak berproses dari sebelum hari ini. Bukan per hari, tapi
mungkin mencakup semua kondisi. Atau metode yang kita usulkan mungkin juga terbatas karena waktu studi yang juga terbatas ya. Tadi harapannya 6 sampai 8 bulan itu bisa selesai tesisnya gitu. Nah, oleh karena itu maka kalau ada asumsi silahkan dituliskan saja. Bahkan ketika asumsinya itu kualitas datanya baik gitu ya, ya tuliskan saja ya, sehingga suatu ketika mungkin orang akan menyelesaikan ketika data itu tidak baik, maka apa yang harus dilakukan. Kemudian data yang digunakan kalau sifatnya itu publik ya sebut aja data publik dari mana. Nah tentu saja dengan kondisi ya, kondisinya seperti apa. Kemudian batasan solusi, batasan metode misalnya yang diusulkan. Kemudian batasan permasalahan. Kalau yang digambar sebelah kanan ini juga medis. Nah, batasannya salah satunya adalah hanya dari suku Jawa. Jadi dengan demikian kalau misalnya untuk orang di luar suku Jawa bisa jadi hasilnya salah. Ya, tidak apa-apa begitu. Jadi kalau misalnya Anda nanti dapat, oh ini data tapi hanya data dari suku Jawa, kemudian di Sumatera Anda mendapatkan data yang berbeda. Kalau Anda bisa dapat satu sampel lagi, misalnya di Sulawesi, data berbeda, kemudian Anda bisa menyelesaikan permasalahan dengan 3 data itu, bisa jadi dari situ Anda sudah bisa klaim secara nasional ya, mungkin akan terselesaikan gitu ya, atau bisa menyelesaikan permasalahan nasional gitu ya. Agak ya simplistik, tapi ya sudah lebih mencerminkan daripada hanya datanya suku Jawa saja. Kemudian hal lain yang tidak bisa dibahas itu ya banyak. Artinya sudut pandang yang berbeda misalnya ini kalau di gambar sebelah kanan atas itu kita melihatnya dari samping, pencahayaan dari atas misalnya, yang dari depan kan kita tidak bicarakan gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian di tujuan penelitian, kita menyampaikan langkah apa yang akan diambil untuk mencoba dan mengisi kesenjangan. Kemudian menyatakan secara spesifik solusi yang ditawarkan untuk menangani permasalahan yang dihadapi. Kemudian menjelaskan secara spesifik hal-hal yang ingin dicapai. Lalu jawabannya nanti di kesimpulan. Jadi kalau kita baca judul, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan itu harusnya menjadi satu benang merah ya, yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Oke, kembali ke tujuan penelitian bisa dinyatakan dengan satu atau lebih pernyataan. Ini contoh masih pada sampel yang sama. Tujuan penelitian misalnya membangun suatu sistem klasifikasi, tidak harus membangunnya, mengusulkan metode atau mengusulkan sistem klasifikasi multi kategori untuk data microarray. Data microarray tanpa sebetulnya mengatakan high dimension atau tidak ya. Cuman pendekatannya itu yang beda dari sebelumnya yaitu DBT ELM. Jadi ini sebuah gabungan begitu. Jadi dalam hal ini yang usulan atau tujuannya itu membuat classifier, intinya itu ya, classifier tetapi menggabungkan DBT dengan ELM. Nah, kemarin misalnya saya menguji mahasiswa yang mengusulkan fungsi loss, gitu ya. Ada lagi yang misalnya fungsi loss yang baru. Sebetulnya kebaruannya itu dengan menambahkan bobot. Ya, jadi semula fungsi lossnya itu terdiri dari 2 bagian, gitu ya. Masing-masing diberi bobot
1:1 gitu. Nah, tetapi si mahasiswa ini mengusulkan pembobotannya itu adalah alfa dan 1 minus alfa. Jadi menganggap ada hubungan langsung antara bagian awal, jadi tadi terdiri dari dua suku ya persamaannya, suku pertama dan suku yang kedua, itu ada hubungan. Kalau yang satu alfa, yang satunya adalah 1 minus alfa. Sehingga dalam hal ini studi ablasinya pun juga menjadi lebih sederhana, yaitu memvariasi nilai alfa saja. Dari misalnya alfa 0,1, 0,2 sampai dengan misalnya 0,9. Lalu nanti akan ketemu kombinasi mana yang memberikan hasil paling baik. Itu juga sekaligus menyederhanakan permasalahan daripada kita memakai dua parameter, alfa dan beta. Yang alfa kalau begitu kan berarti bisa bervariasi dari 0 sampai dengan 1, beta dari 0 sampai dengan 1, kombinasinya menjadi 10 kali 10 atau 100 kali eksperimen. Ini kan eksperimen yang banyak sekali. Oke, mahasiswa yang lain misalnya mengusulkan attention ya. Jadi memodifikasi attention yang ada pada suatu network dan juga menghasilkan hal yang lebih baik. Nah, tentu saja itu juga nanti ada prosesnya, ada coba-cobanya di dalam penelitian. Ya. Oke, jadi yang pertama misalnya membangun metodenya tadi, yang kedua mengevaluasi performance. Nah, ini yang evaluasinya tadi dengan cara studi ablasi mencoba berbagai variasi parameter, lalu alat ukurnya itu jelas ya. Dalam hal ini, di contoh ini alat ukurnya itu ada waktu komputasi yang mewakili sebenarnya kompleksitas, tapi kompleksitas juga bisa diwakili dengan analisis matematis big O-nya, ya, order kompleksitasnya berapa. Nah, itu bisa. Ya. Kemudian hasil eksperimen ini juga diukur dengan dua alat ukur. Yang satu adalah akurasi, satu adalah sensitivity. Nah, tentu Anda bisa mengusulkan alat ukur yang lain. Ya. Tetapi kalau Anda ingin ingin membandingkan hasil penelitian Anda dengan orang lain, dengan alat ukur tertentu, ya Anda harus mengimplementasikan atau mengukur dengan alat ukur yang sama dengan penelitian yang lain, ya, supaya bisa dibandingkan. Ini contoh yang lain lagi, itu level clustering, menggunakan fuzzy subtractive clustering, dan SOM untuk meningkatkan kualitas clustering. Ya. Itu mengusulkan to level clustering yang menggunakan metode fuzzy ini ya. Ini sudah disebutkan ya, ini dari judulnya. Jadi metodenya atau tujuannya itu muncul di dalam judul penelitian dalam contoh ini. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi tingkat akurasi, efisiensi, dan variasi hasil clustering yang diusulkan tadi. Nah, tentu saja nanti efisiensi itu bisa dilihat dari misalnya lama waktu untuk menyelesaikan. Ya. Dalam contoh ini misalnya kalau belum ada orang yang melakukan sebelumnya, maka kita bisa memakai yang pertama, kita clustering dengan fase subtraktif saja. Ya. Kemudian yang kedua, kita dengan SOM saja. Nah, yang kemudian yang ketiga usulan kita adalah fase subtraktif clustering yang digabung dengan SOM. Mudah-mudahan yang ketiga itu lebih baik daripada ketika clustering dilakukan dengan masing-masing metode. Baik. Nah, kemudian di manfaat itu menyatakan siapa penerima manfaat dari penelitian ini. Bisa dibedakan menjadi penerima di bidang akademik ya, model yang baru misalnya seperti itu, atau manfaat dari masyarakat
Terus kontribusi biasanya di dalam dinyatakan saja dalam sebuah pernyataan, begitu ya. Nah, di beberapa format proposal, kontribusi penelitian itu tidak dituliskan sendiri. Jadi tidak ada bagian atau subjudul yang mengatakan kontribusi penelitian. Tetapi di prodi yang lain ada yang mengharuskan dinyatakan secara eksplisit kontribusinya. Nah, ini contoh yang kalau misalnya harus dinyatakan secara eksplisit. Jadi apa yang beda dengan yang telah dilakukan orang lain? Jadi untuk yang tadi misalnya bla 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 begitu, pendekatan dengan kombinasi metode DWT sebagai ekstraksi fitur dan ELM sebagai classifier telah digunakan untuk mengklasifikasikan data seperti yang lain-lain, namun belum pernah dilakukan untuk mengklasifikasi data micro array, baik untuk single kategori maupun multi kategori. Jadi kontribusinya ada, tidak besar, karena sebetulnya DWT ya sudah ada, ELM sudah ada, bahkan pernah dipakai untuk klasifikasi di dunia yang berbeda, di domain yang berbeda. Ini hanya merubah domain, gitu ya, domain permasalahan. Nah, tetapi seperti yang saya sampaikan di depan, biasanya perubahan domain permasalahan itu membawa dampak adanya perubahan pada metode secara keseluruhan dari end to end. Bisa jadi misalnya, harus ada pre-processing begini, atau harus ada segmentasi yang mengikuti, artinya sebelum kita bisa mengekstrak fiturnya, misalnya seperti itu. Oke, baik. Nah, oke. Baik, kita lanjutkan dengan kajian pustaka. Kajian pustaka itu adalah sarana untuk menunjukkan keaslian penelitian. Dia memuat uraian sistematis tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam hubungannya dengan yang akan dilakukan, dan juga menjawab pertanyaan. Ya. Nah, nanti mungkin bisa dicek lebih detail. Ini adalah daftar pertanyaan yang perlu dijawab di kajian pustaka. Tapi ini nanti juga akan muncul di penulisan artikel. Jadi, oke, mungkin nanti kita lihat belakangan saja ya. Oke, jadi ada 10 pertanyaan begitu. Yang saya langsung ke contoh ini begini. Jadi untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang sudah ada sebelumnya pada penelitian dalam konteks ini adalah penelitian tentang breast cancer. Nah, breast cancer bagi Anda yang mungkin belum tahu jenis datanya, breast cancer itu bisa didapat dari data MRI. Sebentar saya tunjukkan pakai. Baik, seperti ini adalah data 3 dimensi. Artinya kita bisa merancang metode untuk 3 dimensi sekaligus, atau kita memotong per slice. Nah, kemudian data yang lain itu berupa data thermal, jadi kamera thermal. Kemudian bisa juga berupa data ultrasound, yang biasanya dipakai untuk melihat bayi di dalam kandungan, gitu ya. Kemudian bisa juga berupa data mamogram, ini X-ray.
Kemudian yang lain adalah histopatologi. Jadi mayoritas akan terdiri data seperti ini. Ya. Nah, karena kita akan penelitian dalam bidang breast cancer, maka untuk mencari apa itu artikel-artikel tentang breast cancer, kita bisa merumuskan misalnya pertanyaan kepada ya kalau dulu memakai misalnya Google Chrome atau Microsoft Edge misalnya seperti itu, sekarang ada bantuan yang lain memakai tool AI yang kita sukai. Ada site.ai misalnya, itu yang spesifik untuk penelitian. Nah, tetapi sebetulnya yang umum seperti ChatGPT, Gemini, dan seterusnya itu juga bisa kita pakai gitu ya. Nah, terserah dari alat manapun yang Anda pilih, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Kira-kira apa itu frase yang kita pakai untuk mencari itu adalah seperti ini. Ini hanya contoh saja. Jadi kita ingin tahu tentang penelitian tentang breast cancer. Ini sangat umum. Yang pertama ini hanya berbicara tentang breast cancer saja. Yang kedua, ini breast cancer imaging modalities. Jawabannya kurang lebih akan seperti yang di sebelah kanan atas ini. Jadi data apa saja sih yang dipakai untuk penelitian breast cancer. Nah, kemudian yang lain, breast cancer dan machine learning. Jadi, kita ingin mencari penelitian-penelitian breast cancer yang memakai machine learning. Tapi jangan lupa, machine learning itu sering memasukkan deep learning di dalamnya. Ya, jadi yang klasikal maupun non-klasikal. Nah, kemudian yang lain, breast cancer and deep learning. Ya, kalau ini spesifik ya. Jadi, deep learning itu banyak bagian dari machine learning yang tentu tidak bisa dikatakan itu adalah deep learning. Nah, kemudian yang lain ini lebih spesifik lagi ini, deep reinforcement learning. Tetapi ini tidak digabung dengan breast cancer ya dalam contoh ini lebih luas. Jadi deep reinforcement learning untuk medical image analysis. Kalau kita ingin sangat spesifik pada breast cancer, ya tentu saja frasanya menjadi deep reinforcement learning and breast cancer, sama seperti sebelumnya. Kemudian ini ya seperti yang sebelah kanan ini. Jadi yang nomor 2 dari kanan itu mencoba lebih luas. Nah, dari 6 frase ini kita bisa jadi akan mendapatkan mungkin puluhan artikel. Bahkan bisa jadi ratusan yang kemudian kita harus mencari mana yang relevan dan mana yang tidak. Ya. Jadi itu kita bisa baca judulnya satu persatu, itu bisa dihapus mungkin 1-2 hari itu sudah bisa menghapus puluhan artikel hanya dari screening judul dan judul saja. Nah kalau judul masih belum bisa spesifik ya kita terpaksa harus baca abstraknya. Nanti baru ketahuan, oh ternyata metodenya tidak cocok misalnya. Jadi ini kalau misalnya kita ingin mengusulkan penelitian dalam bidang breast cancer atau nyari peluang penelitian di sana, mana yang masih terbuka begitu. Metode yang sama nanti juga kita bisa gunakan ketika kita menulis artikel. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai penelitian tesis, maka kan salah satu kewajibannya adalah menulis paper publikasi, entah itu di konferensi, entah itu di jurnal. Nah, kalau pencarian artikel yang mendukung itu sudah dilakukan sebelumnya ketika menulis proposal, maka karena relatif penelitiannya itu cukup pendek ya 6-8 bulan, maka bisa jadi kita tidak perlu melakukan search ulang. Ya, beda dengan mungkin kalau mahasiswa S3 karena penelitiannya 2 tahun, 3 tahun, maka sudah banyak artikel yang muncul dalam waktu itu. Nah, landasan teori di tempat kami mulai tahun ini dihilangkan. Seperti yang tadi saya sampaikan.
Tapi sebetulnya kalaupun ada itu ya tidak ada kebaruan apa-apa di sini. Ya, kita hanya menuliskan, misalnya kalau tuliskan kriterianya apa sih, machine learning apa, alat ukur, evaluasi apa, misalnya akurasi, kemudian apa itu spesifisitas dan sebagainya. Nah, itu kalau ada ya, kalau kalau di kami akhirnya diputuskan tidak ada saja. Nah, mengapa diputuskan tidak ada? Ternyata bagian ini adalah bagian yang paling banyak kasus plagiarisme. Kalau metode biasanya ya tidak begitu ya, apalagi di bab 3, 4 begitu, karena itu penelitian sendiri ya tidak ada yang nyontek kemana-mana. Tetapi landasan teori itu kan kita hanya mengambil tulisan orang lain gitu ya, untuk yang relevan dengan kita. Jadi banyak yang kemudian malah menjiplak. Oke, baik, di metode apa yang harus disampaikan adalah satu tata cara pengumpulan data. Bagaimana kita mengumpulkan data? Bisa jadi memakai data publik, bisa jadi memakai data mengumpulkan data sendiri. Kalau yang di sebelah kanan uh, ini adalah ya metodenya, itu kan memakai alat ini, ambil datanya, mengambil data sendiri. Di atas ini ada bagian kameranya, kemudian di bagian bawah ini adalah objek yang di scan. Komputernya ada di bawah ini, di depan ada layar yang mengatakan ini objek itu kelas apa. Ya, ini kasus klasifikasi yang daun tembakau tadi. Jadi bagaimana mengumpulkan datanya, kondisinya seperti apa itu perlu dijelaskan. Baik public dataset maupun private dataset. Kemudian hipotesis ini tidak selalu diharuskan di tempat kami, bahkan tidak diharuskan juga. Tapi kalau ada ya Anda harus mengatakan hipotesis Anda itu apa. Dan kemudian uji dengan sejumlah eksperimen. Nah, dari sejumlah eksperimen, kemudian Anda akan menafsirkan hasilnya dikaitkan dengan hipotesis atau dikaitkan dengan tujuan penelitian. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulannya. Tahapan ada yang memasukkan, ada yang tidak. Ya. Kalau ada tahapan, biasanya di bagian awal dari metode penelitian. Yaitu tahapannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, model seperti misalnya model deep learning yang kami usulkan atau kami modifikasi atau model machine learning itu perlu digambarkan sehingga ada misalnya arsitektur deep learning yang kita usulkan. Kalau ada modifikasi, bagaimana yang dimodifikasi itu juga perlu ditunjukkan. Nah, kemudian juga rencana pengujian. Jadi di proposal ini semuanya masih rencana sebenarnya. Nah, di tesisnya nanti sudah bukan rencana lagi. Jadi usulan model di tesis itu adalah model yang final. Kalau di usulan itu kan model yang diusulkan yang belum tentu akan sama dengan model yang dihasilkan nantinya. Kalau di proposal itu ada rencana pengujian, kalau di tesis berarti adalah pengujian yang telah dilakukan, kan? Gitu. Kita baik penelitian kita pada umumnya adalah kualitatif, ya, jadi mengembangkan model, mengembangkan teori, kemudian hipotesis, kemudian metode kuantitatif, kita berikan pengukuran. Kalau di gambar ini sebenarnya adalah klasifikasi bakal yang kelasnya bagiannya apa, kelasnya itu ditentukan dari cara mengukur juga di dalam gambar ini memakai blok yang data daun dibagi menjadi blok, setiap blok itu kemudian diklasifikasi, lalu hasil dari klasifikasi akhir itu ditentukan oleh cara voting dari blok itu, tetapi ada threshold tertentu yang kalau tidak tercapai ya itu akan menyebabkan daun tembakau ini dikatakan sebagai catat.
Oke, sampelnya biasanya besar, karena kuantitatif. Kita sudah biasa dengan ribuan sampel, meskipun dibantu dengan argumentasi. Apa yang kualitatif saya lewatkan, untuk saya pakai dari proposal sebetulnya adalah jadwal. Baiknya jadwal apa dan terdiri dari kegiatannya apa, pelaksanaannya, dan mungkin ada kedua roundnya. Jadi ada yang memang hanya mengerjakan kegiatan dan pelaksanaan, tapi target dari masing-masing kegiatan itu tidak dituliskan artinya secara eksplisit. Ada yang menuliskan secara eksplisit. Terakhir dari adalah pustaka. Gunakan reference management system yang ada. Itu saja contoh saja strategi Mendeley seperti dari Microsoft juga punya. Oke, baik. Itu mungkin dari proposal. Baik. Terima kasih Prof. Agus untuk pemaparan. Dalam hal ini kita menulis proposal tesis. Silakan adik-adik yang ingin berdiskusi, 3 orang pertama untuk bertanya, untuk berdiskusi. Silakan. Atau juga mau menuliskan di chat. Akan dibantu Bu Elvi ini membacakan. Iya. Silakan adik-adik. Mau bertanya langsung? Raise hand. Itu ada Amin Rais, Kak. Oh, silakan. Ya, silakan. Amin Rais. Terdengar. Baik, terima kasih Amin Rais. Silakan Prof. Bisa dijawab langsung Prof. Oke, baik. Terima kasih Bu Elvi dan Pak Amin Rais. Ini bukan yang di Jogja, yang di Medan ya. Iya, iya. Yang di Medan. Lagi seru ya Prof. Ya orang ya. Karena udah ya Pak Amin Rais. Saya juga menjawab pertanyaannya itu begini Pak Amin. Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki kontribusi berupa pengetahuan ya. Bisa pengetahuan baru, bisa praktek yang lain begitu ya. Tapi ada sesuatu yang baru begitu. Nah, kalau metode yang kita usulkan itu memberikan hasil yang bagus ya, itu tentu saja harapan semua orang begitu kan ya. Cuman yang ditanyakan Pak Amin Rais ini berbeda ini. Bagaimana kalau ternyata metode kita yang kita usulkan itu tidak memberikan hasil yang lebih baik, begitu kan? Apakah itu juga masih bisa dianggap sebagai penelitian? Oke, baik. Nah, ketika kita memperoleh hasil tidak sebaik yang kita harapkan, tidak lebih baik dari orang lain yang melakukan sebelumnya, adakah pengetahuan baru di situ, Pak? Ini pertanyaan intinya sebetulnya begitu.
Kalau kita bisa menjelaskan kenapa metode ini tidak berhasil, artinya kelemahannya di mana yang mungkin orang lain juga belum tahu sebelumnya, maka Jumpa itu pun tetap kontribusi, gitu ya. Jadi tetap bisa selesai kuliahnya, jangan khawatir gitu, hasilnya nggak sebagus yang diharapkan sepanjang kita bisa menjelaskan, gitu ya. Kenapa kok seperti ini? Oh, ada kendala begini, ada begitu. Nah, itu oke. Dan itu juga jadi di tempat kami. Nah, memang ketika ujian misalnya, ini tantangan metal begitu ya. Karena apa? Karena hasilnya tidak lebih baik dari yang lain gitu ya. Uji ditanya begini, begitu. Nah, selama Anda bisa menjelaskan, Anda punya kontribusi yang kenapa itu tidak uh, pengetahuan baru apa yang Anda peroleh dan penelitian itu oke. Tidak masalah ya. Tapi itu tadi ya, masalah mental itu masalah yang lain gitu ya. Ini akademik begitu. Nah, em, tapi bisa jadi ini. Mungkin ketika misalnya di sini ada seminar juga ya, sebelum ujian yang ada seminar, Ada Bu Prof. Eri. Ada Prof. Ya, Ada. ya. Nah, bisa jadi itu ketemu pada saat seminar. Nah, kalau saat seminar bisa jadi penguji atau orang lain itu bisa mengusulkan sesuatu. Sebetulnya paper yang kami share tadi, yang thalassemia, itu usulannya bukan seperti judul paper tadi. Jadi begitu yakin pada waktu itu bahwa mahasiswa itu yakin bahwa dengan apa itu fitur bentuk yang dia usulkan, maka hasilnya akan lebih bagus begitu. Apa yang terjadi adalah dengan berbagai eksperimen ternyata fitur bentuk itu hasilnya tidak lebih bagus dari yang lain. Gitu kan. Nah, tapi kemudian ketika dalam proses evaluasi begitu, kami diskusi dan kemudian kalau begitu coba saja begini, bagaimana kalau fitur bentuk itu ditambahkan saja sebagai fitur atas fitur-fitur lain yang sudah dalam penelitian-penelitian sebelumnya, gitu kan. Nah, jadilah kemudian fitur itu digabung, jadi fiturnya jadi tambah banyak begitu. Nah, tentu saja nanti teknisnya harus ada normalisasi fiturnya, begitu ya. Nah, kemudian uji eksperimen. Nah, hasilnya alhamdulillah lebih bagus. Ini sudah lebih pede begitu. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya tentu saja bisa diajukan, bisa juga berhenti di situ kemudian laporkan begitu ya. Tapi bisa juga jadi pertanyaan, kalau fiturnya saya tambah begini, apakah sebetulnya semua fitur itu penting loh di dalam kasus ini? Nah, oleh karena itu maka kemudian misalnya ada proses seleksi ya. Kalau di apa itu ya CNN ya, base ya, fitur konvolusi itu cara seleksinya kan melalui arsitektur konvolusinya. Jadi kan setiap kali kita melakukan konvolusi sebetulnya dan ukuran citranya itu selalu turun. Artinya fiturnya itu selalu sedikit lebih sedikit lebih sedikit. Gitu. Kalau mau turunnya banyak ya gunakan pooling ya dengan risiko gitu ya. Karena pooling itu kan kita mengambil misalnya dari 2 kali 2 kita hanya ambil satu saja yang maksimum apa yang average rata-rata apa yang minimum. Nah ini juga sebuah pilihan begitu. Nah, itu kan cara untuk menurunkan fiturnya. Kalau di handcrafted kan ada juga cara melakukan seleksinya. Nah, bahkan dari fitur konvolusi kan proses seleksi yang sama seperti handcrafted. Sehingga jumlah fiturnya kemudian memang menjadi berkurang. Dengan demikian, studi ablasi menjadi lebih banyak lagi. Kalau kita fiturnya hanya memakai dengan parameter ini, artinya misalnya kita pakai 90% teratas,
apa yang terjadi. Kalau kita pakai 80% teratas, apa yang terjadi, dan seterusnya. Jadi kemudian bisa terbit pada jurnal kualitas tinggi karena evaluasinya itu banyak. Tapi itu sesuatu yang ya itu kita tahu kita jalan yang terus waktu memang sangat bulan. Kalau itu diketahui pada waktu 6 bulan, setelah kira-kira 2 bulan untuk memperbaiki, jadi masih oke. Tapi kalau diketahuinya sudah 8 bulan, ya minta izin saja pada Pak Adi untuk ujian. Dengan penjelasan yang baik gitu ya, kenapa terjadi seperti itu. Oke. Oke, Baik. mudah-mudahan menjawab. Baik, di chat ada saya bacakan, Prof. Dari Saudari Rahmayani ingin bertanya, pada bab 2 tinjauan pustaka terdapat bab teori yang akan dibahas. Bagaimana cara menentukan bab apa saja yang penting untuk dibahas agar tesis kita padu, tidak bertele-tele, dan sudah sesuai dengan standar penulisan. Itu dulu kita apakan, Prof. Supaya nggak bertele-tele katanya di dalam tinjauan pustakanya. Apa saja yang penting ada. Silakan, Prof. Asumsi saya adalah di bab 2 itu ada 2 hal ya, diusul. Yaitu dan satu lagi adalah landasan teori. Nah, apakah seperti itu, Bu Evi? Bu Elvi? Iya. Suara saya? Oke. Ya, baik. Kalau di tempat kami kan tadinya 2 bab terpisah begitu ya, bab 2 dan bab 3, tapi bab 3 sekarang kami hapus begitu. Oke, baik. Apa yang perlu ada di dalam landasan teori? Prinsip yang nomor 1, kita hanya memasukkan yang ada di dalam landasan teori itu yang nanti akan dibutuhkan untuk pembahasan selanjutnya. Yang tidak dibutuhkan jangan dimasukkan sama sekali. Jadi misalnya ketika kita akan mengevaluasi, kita itu basisnya hanya pada confusion matrix saja. Maka kalau begitu ya alat ukur yang lain yang tidak relevan, misalnya pakai glue gitu ya, glue berapapun begitu, atau yang lain-lain yang nggak usah dimasukkan karena itu tidak relevan ya, dengan yang nanti akan kita pakai. Nah, sebaliknya kalau kita akan mengukur misalnya komentar kita atas sesuatu kejadian dengan suatu standar tertentu. Nah, kalau di bidang medis itu ada begini. Kalau diberikan citra ini, dokter itu mendeskripsikan citranya itu seperti apa berkaitan dengan suatu penyakit. Ya. Nah, kalau kita mengajari mesin untuk menerima input citra yang sama, kemudian mesin harus menghasilkan deskripsi secara otomatis, maka kan kita kemudian ukur apakah deskripsi yang dihasilkan oleh mesin itu cocok dengan dokter atau tidak, atau berapa bedanya sih deskripsi yang dihasilkan mesin dengan dokter tadi. Nah, ini kan alat ukurnya model kayak Blue dan semacamnya. Ya nanti yang yang model evaluasi confusion matrix yang nggak usah dimasukkan begitu ya. Nah, kalau misalnya image processing tentang sesuatu atau taruhlah misalnya metode tentang deep learning kan banyak sekali gitu ya. Nah, kalau yang tidak relevan ya nggak usah dimasukkan, nanti akan terlalu tebal. Nah, tebal dan tidak relevan itu yang tidak baik ya. Saya kira ini Saudari Rahmayani. yang bertanya sudah paham bahwa harusnya tidak bertele-tele begitu kan. Ya. Jadi prinsipnya yang dimasukkan hanya yang diperlukan kemudian begitu. Dan itu pun disampaikan dengan ringkas ya, karena kita tidak menulis buku, misalnya buku kuliah gitu ya, buku pegangan kuliah. Baik, Prof. Ada pertanyaan lagi, tapi nanti kita
lanjutkan untuk sesi pertanyaannya. Kita lanjutkan Prof ke publikasi Prof. Oke, baik. Baik, silakan Prof untuk bagian publikasi. Mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah Prof. Jadi di bagian publikasi, bagian kedua ini saya akan ingin memulai dengan struktur makalah dulu. Oke, tapi sebelum sampai pada struktur makalah, ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu bahwa ketika kita mau publikasi, kita harus melihat kita akan mempublikasikan kemana. Gitu ya. Nah, publikasi kemana itu ada kaitannya dengan topik penelitian kita. Jadi misalnya kalau ke jurnal atau ke konferensi, kita punya penelitian topiknya A, ya pastikan bahwa tempat konferensi atau jurnal itu memang skopnya meliputi topik A tersebut. Nah, kemudian yang kedua, setiap jurnal, setiap konferensi itu punya aturan penulisan tersendiri. Oleh karena itu, maka meskipun saya menyampaikan di sini dengan suatu struktur tertentu, tetapi struktur yang kita bicarakan hari ini bukanlah suatu keharusan untuk diikuti di semua bidang. Yang justru harus dipastikan adalah mereka ingin artikel kita atau makalah kita itu seperti apa, mengikuti mereka, konten maupun layoutnya, jadi isi maupun layoutnya. Jadi ini hanya sebuah contoh dari struktur makalah. Di luar ada jauh lebih banyak yang berbeda gitu. Oke, pada dasarnya kalau kita baca-baca di dari dikti misalnya aturan tentang paper itu terbagi menjadi dua kelompok. Satu adalah kelompok imrat, satu yang lainnya tentu saja adalah non-imrat. Ya. Di kelompok yang imrat itu singkatannya introduction, method, kemudian result and discussion. Jadi singkatan dari 5 hal itu. Introduction, kemudian introduction, method, dan kemudian result and discussion. Oke. Nah, di bagian result and discussion ini pun ada yang memisahkan menjadi dua bab sendiri, bab result saja dan bab discussion saja. Jadi maksud dari itu adalah ketika pembaca itu melihat hasil, dia tidak dipengaruhi oleh penjelasan-penjelasan dari peneliti. Jadi dipisahkan ya, oleh karenanya diskusinya. Tetapi kebanyakan result and discussion itu menjadi satu bab. Jadi hasilnya begini, kemudian dijelaskan oleh penelitinya, kemudian diberi highlight bagian yang penting itu mana. Yang penting itu biasanya misalnya dikasih cetak tebal, seperti itu. Terus kemudian yang non-imrat prinsipnya adalah struktur yang tidak mengikuti imrat. Nah, di dalam imrat maka esensi dari literatur review itu masuk di dalam papernya. Jadi bisa di introduction, bisa di method, bisa di discussion-nya. Jadi misalnya membandingkan hasil ya langsung di situ. Ya. Nah, tetapi kalau yang non-imrat itu bisa jadi nanti ada judul sendiri, namanya adalah literatur review atau misalnya related study. Jadi seperti di dalam proposal tesis kita,
kita punya subbab namanya literatur review atau telaah apa itu pustaka atau judul yang lain ya. Jadi itu terpisah sendiri bisa. Oke, jadi perhatikan tujuan kita. Nah ini kembali lagi ini adalah contoh ya. Contoh saja dari paper yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, dari IEEE Access ada judul, ada afiliasi, kemudian ada abstrak, ada introduction. Introduction itu pun ada yang memakai section, ada yang tidak memakai section. Jadi ada yang menuliskan misalnya background, rasional, problem statement, objective, scope. Ini di jurnal medis banyak yang memisahkan ini. Jadi supaya kelihatan perpisahan ini problem statementnya apa, objektifnya apa, dan seterusnya. Tapi di paper-paper bidang keilmuan kita, biasanya kelima hal ini tidak diberi subjudul sendiri. Nah, jadi artinya di dalam introduction kita menyampaikan, tetapi paling hanya pisah paragraf. Nah, kemudian kalau contoh di sini related works, ini berarti kan di jurnal itu menghendaki ya ini bukan imrat gitu ya, karena ada related works yang terpisah ya. Nah, kemudian proposed method kalau di imrat ini adalah metodenya itu. Kemudian result and discussion-nya sama. Jadi dalam konteks ini yang berbeda sebetulnya hanya pada related works-nya saja dibandingkan dengan imrat gitu. Lengkap yang lain standar ya, conclusion, kemudian acknowledgement, kemudian references. Nah, kebanyakan kalau jurnal itu sebetulnya referensi saja, tetapi ada juga yang memakai biografis. Ya. Kalau di thesis ada yang juga memakai referensi, ada yang memakai biografi. Jadi kalau biografi itu sifatnya lebih luas, jadi yang hubungannya minor sekali itu pun juga bisa masuk. Tapi kalau referensi biasanya hanya yang punya hubungan langsung disitasi begitu. Dan jangan lupa kalau di penilaian hukum dikti kalau ada artikel yang tidak disitasi di dalam referensi itu akan dianggap mengindikasikan penelitian atau publikasi yang kurang berkualitas ya, sehingga nilainya itu akan dipotong gitu. Oke, kita prinsipnya melihat satu persatu. Kalau kita lihat esensinya, maka di paper dan laporan tesis proposal itu punya kemiripan yang banyak esensinya ya. Judul harus jelas misalnya ya. Kemudian soal center ini ya tergantung. Ada jurnal yang menghendaki center, ada yang tidak. IEEE Access termasuk yang tidak ya. Biasanya di judul itu kalau lebih dari satu baris ya memakai single space sehingga tidak memotong banyak halaman ya. Nah, lalu yang membedakan itu misalnya name dan affiliation. Ya, jadi nama-nama kita, afiliasinya di mana, kemudian email. Nah, email ini ada yang menghendaki setiap penulis dituliskan emailnya, ada yang menghendaki hanya corresponding author saja yang emailnya ditulis. Nah, tetapi corresponding author biasanya ditandai kalau semua penulis itu emailnya diminta. Tapi kalau email yang dicantumkan hanya corresponding author, ya kita tidak perlu menandai spesifik gitu ya. Nah, meskipun untuk keperluan penilaian dikti sebaiknya kita tuliskan corresponding author email biasanya begitu. Oke ya, baik. Nah kemudian ini contoh dari title dan affiliation, termasuk history kalau di sini ya. Misalnya kapan diterima, kemudian ini waktu itu masih sangat cepat ya. Tetapi receipt Februari 25 ini sebetulnya
sudah yang revised version ya. Jadi bukan dari draft pertama disubmit. Oleh karena itu kalau dilihat tanggalnya kok cepat sekali, dari tanggal 25 Februari sampai tanggal 5 Maret gitu ya. Ini karena dari revised version. Kalau ditambahkan review ya sudah jauh sebelumnya. Publikasi tanggal 25. Kemudian kalau dilihat ini ya, current version itu 24 April. Jadi kalau EAAA Access itu kita boleh, kalau mau merevisi, boleh merevisi. Jadi yang terakhir kalau melihat dari ini sebetulnya adalah April itu ya, 24 April itu adalah versi final. Kalau tanggal 5 itu kan masih diterima saja. Setelah diterima kan kemudian kita masih harus memperbaiki misalnya layout dan sebagainya. Tapi begitu sudah diterima, itu sudah di-online kan. Nah, online yang versi terakhir yang dari kami sebetulnya adalah 24 April itu. Ini judulnya yang tadi itu morphological features dianggap penting dan bisa menyelesaikan masalah, ternyata nggak bisa. Jadi akhirnya ditambahkan dengan fitur yang sudah ada sebelumnya, texture, color. Nah, kemudian masalahnya adalah klasifikasi. Ini adalah penulis semua, kemudian corresponding authornya itu diberi tanda spesifik ya. Ini supaya jelas kalau ada pertanyaan dari pembaca itu kemana mengirim emailnya gitu ya. Nah kemudian abstraknya sama sebetulnya dengan di proposal yang kita bicarakan tadi ya. Jadi memberikan gambaran mengenai apa sih sebetulnya perlunya. Jadi ini problem atau main objective dari penelitian kita. Dalam hal ini dari paper kita. Nah kemudian metodologinya atau metodenya, kemudian hasil yang utama, lalu kesimpulannya. Jadi makna dari hasil penelitian. Jadi experimental result atau main findings. Mungkin experimental resultnya banyak, ya, tapi yang utama itu apa? Jadi sebenarnya sama seperti pada abstrak proposal. Gitu. Cuman kalau ada yang tidak memakai abstrak di proposal ya, sama dengan abstrak thesis. Jadi kalau sudah menulis thesis, menulis publikasi harusnya tidak begitu masalah ya, karena sifatnya itu adalah meringkas begitu. Jadi ini yang ada di abstrak tadi, what you did, apa yang kamu lakukan, why you did it, mengapa. Jadi tadi misalnya kalau thalassemia itu latar belakang apa itu prevalensinya, misalnya begitu ya. Bagaimana melakukan, ini artinya metodenya, what you found, ini hasil dari eksperimen. Yang tadi disampaikan yang utama saja, kemudian apa sih makna dari main finding tadi. Ya. Oke, ini sama saja, cuma beda bahasa. Ini adalah contoh dari main finding. Mungkin saya meng-highlight di bagian main finding ini. Disampaikan datanya sekian, kemudian akurasi, ini berarti alat ukurnya ya, akurasi adalah 98,11% based on combination of features. Ya, jadi tadi kan tidak jadi memakai bentuk saja, tapi kombinasi antara bentuk, warna, dan tekstur. Hasilnya seperti ini. Oke, dari penelitian yang sebelumnya, itu hasilnya adalah 93,77. Ini menurut saya setelah baca ulang bisa jadi misleading ya. Dan previous work-nya itu yang 93,77. Jadi bisa saja salah nanti pembacanya 98. Hasilnya 98, nah kok lebih baik dari tapi kok ini 93 ya. Tapi yang dimaksud begitu.
Yang sudah ada sebelumnya adalah 93,77%, yang hasil penelitian ini adalah 98,11. Metode disampaikan di sini. Oke, jadi intinya sebetulnya isinya adalah ada metode, ada hasil. Cuman di sini sebenarnya ada yang tidak ada. Ini artinya, maknanya apa, itu tidak disampaikan secara eksplisit di paper ini. Jadi hanya memenuhi 3 dari 5 yang diminta. Oke, baik. Nah, berikutnya, kalau kita lihat pada introduction pun sebetulnya kan sama ya. Ada problem statement, ada objektif, ada scope dari paper. Nah, scope dari paper bisa jadi berbeda dengan scope dari thesis. Jadi bisa misalnya begini, satu buah thesis dipublikasikan ke 2 tempat. Ada 2 publikasi yang dihasilkan dari thesis. Atau yang satu di konferensi, yang satu di jurnal. Nah, scope untuk yang di konferensi tentu akan berbeda dengan scope yang di jurnalnya. Ya. Objektifnya mungkin juga berbeda. Karena yang di konferensi bisa jadi hanya menyampaikan di bagian awal. Ya. Misalnya, kalau di contoh artikel tadi, thalassemia tadi, sebenarnya kan publikasinya juga lebih dari 1. Tapi yang sebelumnya itu ada yang publikasinya lebih ke segmentasinya. Kemudian classifiernya berbeda. Ya. Jadi bisa menjadi beberapa publikasi. Nah, tentu introduction juga akan berbeda sesuai dengan judul masing-masing ya. Oke, ini mungkin tidak perlu saya ulang. Sama sebenarnya seperti tadi, apa yang harus kita jawab di dalam related works. Kalau ini karena spesifik di jurnal ini minta related works ya. What do we already know? What are the characteristic? What are the relationship? Dan sebagainya. Mungkin akan lebih ini. Kalau Bapak Ibu akan publikasi ke suatu jurnal tertentu, sebaiknya Bapak Ibu membaca beberapa artikel dari jurnal tersebut. Contoh artikel dari jurnal tersebut yang menurut Bapak Ibu itu baik. Nah, kemudian sebaiknya juga dari jurnal tersebut ada paper yang dirujuk di publikasi yang kita kirim ke jurnal tersebut. Ya, kalau konferensi tidak ya. Nah, kenapa begitu? Ada satu hal yang mungkin kita dalam tanda petik itu saling tolong-menolong. Maksudnya itu begini, seandainya semua orang yang menerbitkan pada jurnal tersebut tidak pernah mengacu pada jurnal itu sendiri, maka tentu citation rate-nya, impact faktornya, itu di jurnal itu akan turun. Ya. Dan saya mengamati kalau jurnal yang diserbu oleh orang Indonesia itu kecenderungan akan turun. Impact faktornya itu turun. Kalau di Skimago itu nanti Q-nya turun dari misalnya dari Q2 menjadi Q3 atau Q3 menjadi Q4 gitu. Kenapa? Karena saya amati banyak yang tidak mensitasi paper di jurnal itu sendiri. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah metode yang diusulkan. Nah, ini saya tidak memasukkan gambar. Nah, metode yang diusulkan harus sesuai dengan objektifnya, tujuan dari penelitian kita. Nah, nanti reviewer misalnya itu akan komentarnya sangat tidak nyaman kalau tidak sesuai. Biasanya sederhana saja. Nah,
yang Anda usulkan itu tidak sesuai untuk permasalahan yang Anda hadapi. Nah, begitu kan sangat tidak nyaman gitu ya. Nah, tetapi kalau di publikasi ini karena kita itu melalui ya Bapak Ibu menulisnya itu setelah melakukan penelitian tesis, maka pasti yang nomor satu itu tidak akan terjadi. Karena saya yakin di penguji proposal itu sudah memberi masukan, nanti ketika seminar ada masukan lagi, ketika misalnya menuliskan tesis sekalipun itu draftnya dituliskan sebelum ujian mungkin ya. Tapi metodenya paling enggak mesti sudah sesuai. Kemudian di metodologi should also discuss problem. Ya, jadi metodenya juga menyampaikan apa sih yang akan dilakukan ketika ada sesuatu yang lain yang tidak diharapkan gitu ya, itu terjadi. Tapi kalau ini lebih kepada proposal, kalau paper biasanya sudah diselesaikan, jadi kita tinggal melaporkan saja. Nah, yang penting ini ya, metode itu harus disampaikan dengan cukup detail, ya, sehingga orang lain itu bisa mengulang penelitian. Jadi misalnya ini, kalau di bidang kami, itu ada salah satu metode namanya adalah PLAHI. PLAHI itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas citra saja. Sebagai pre-processing lah biasanya begitu. Kalau kita memakai PLAHI, maka kita harus sebutkan juga parameternya. Parameter PLAHI itu apa? Sebetulnya hanya ada dua. Yaitu yang satu adalah clip limit, yang satu adalah window size-nya, atau block size-nya, atau grid. Begitu. Nah, kalau kita hanya menyampaikan, oh ya ini ditingkatkan kualitasnya melalui PLAHI, maka asumsi pembaca mesti adalah PLAHI di mana clip limit dan block size itu adalah memakai default library-nya. Padahal Anda mungkin tidak, ya. Anda mungkin melakukan beberapa evaluasi, beberapa eksperimen untuk mendapatkan clip limit yang terbaik dan juga mendapatkan block size yang terbaik. Jadi, nah itu risiko dari ketika kita tidak menyampaikan, sehingga ketika orang mengulang penelitian kita untuk penelitian mereka akan bisa jadi komentar nanti di paper mereka bahwa hasil penelitian kita yang kita publikasikan itu setelah diuji ulang ternyata hasilnya tidak sama. Nah, kasus ini banyak saya temui ketika penulis itu tidak menyampaikan dengan detail, padahal kita ingin menggunakan penelitiannya dia itu untuk referensi kita sebagai pembanding. Karena kita mempunyai data tertutup, misalnya, atau data sendiri, seperti thalassemia tadi kan data sendiri ya. Kita mengimplementasikan metode orang lain ke data kita. Kalau orang lain tidak menyampaikan metodenya dengan detail, akibatnya kita menganggap bahwa mereka itu memakai parameter default saja. Oke, nah sebaiknya dilengkapi dengan diagram. Diagram itu kemudian dijelaskan, per blok itu dijelaskan. Kalau ada yang penting, maka perlu diberi warna tersendiri. Jadi misalnya salah satu blok diberi warna hijau atau warna kuning. Kemudian Anda menjelaskan bahwa bagian ini misalnya adalah bagian yang dimodifikasi. Kemudian bisa jadi perlu gambar yang menunjukkan intermediate result. Intermediate result itu misalnya tadi, kalau kita memproses data citra kita itu kita tingkatkan kualitasnya dengan PLAHI, maka kita tunjukkan hasil dari peningkatannya. Sebelumnya seperti apa, setelahnya seperti apa. Padahal bukan tujuan akhir kita, karena tujuan akhir kita itu misalnya adalah klasifikasi, begitu ya. Jadi diagram seperti ini itu perlu ditunjukkan, dan biasanya kita diminta yang resolusi tinggi. Ini contoh nih kelihatan garisnya.
Tapi ini tidak diambil dari jurnalnya ya. Jadi ini perlu dijelaskan diagram begini. Lalu kemudian misalnya contoh data ya, ditunjukkan ya. Yang sebelah kiri dari healthy individuals, yang di sebelah kanan dari orang yang terkena thalassemia. Ini harus ada penjelasan. Kalau tidak, nanti dikira bahwa yang terkena thalassemia itu warnanya beda. Padahal bukan warnanya yang menentukan itu. Tetapi adalah berapa banyak sel yang memiliki kelainan. Ya, jadi itu harus ada penjelasan. Nah, kenapa beda warnanya? Karena sumber datanya berbeda. Nah, kemudian fitur, ini contoh saja mengenai fitur yang didapatkan dari data yang di sebelah kiri itu ada fitur GLCM, itu untuk yang tekstur, ada 20 di situ. Kemudian yang warna, itu ada color moment sebanyak 4. Nah, kemudian yang bentuk, ya, bisa geometri parameter dari selnya. Selnya itu keseluruhan bentuk sel bulat. Satu sel di sini. Kemudian central pallor itu hanya melihat di dalamnya saja. Jadi di dalam sel itu sebetulnya kan distribusi warnanya berbeda. Ada pusatnya yang berbeda. Jadi itu yang disebut dengan central pallornya. Nah, kemudian momen invarian ini juga mengacu pada bentuk yang sebetulnya mengatakan kalau dia invarian terhadap rotasi, scaling, dan translasi. Tapi kenyataannya juga tidak bisa membedakan 100%. Kemudian ada das yang diambil dari sel dan dari central pallor. Ini semua tentang bentuk. Jadi yang disebut dengan morphological features tadi ini adalah yang ini, shape features ini. Ya. Colornya 4, teksturnya ada GLCM. Jadi mengacu ke judulnya tadi, morphological, texture, and color. Nah, cuman di tabel ini, ya kalau mau konsisten harusnya langsung saja morphological features gitu ya. Tapi pakai shape boleh asalkan ada penjelasan bahwa shape itu sama dengan morphological features. Izin Prof, Kemudian waktunya ini, dikit lagi Prof. oh ya baik. Enggak Prof. Jadi di propose method termasuk juga misalnya kalau mengamati perbedaan ruang warna, jadi ya, silakan disampaikan begitu ya. Nah ini supaya lebih jelas tadi yang central pallor itu yang di tengah seperti ini kan beda-beda dengan bentuk luarnya begitu. Baik, ini hanya untuk menunjukkan detail bahwa bagaimana mengekstraknya itu, metode itu perlu disampaikan secara detail. Baik, nah kemudian bagian akhir dari paper itu adalah result and discussion. Beberapa hal yang penting bahwa hasil itu harus disampaikan dalam format yang mudah dibaca. Jadi kalau menunjukkan kecenderungan pakailah grafik. Gitu ya. Kalau angka persisnya perlu diketahui, gunakan tabel. Ya. Diagram itu bisa membantu untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik. Gitu ya. Misalnya proses. Daripada kalimatnya berdele-dele, gunakan diagram. Kemudian raw data itu biasanya tidak dicantumkan di dalam paper, jadi hanya summary data saja. Kemudian setiap gambar, tabel, diagram itu harus dijelaskan. Kalau perlu ya di tabelnya kasih di highlight begitu ya. Atau grafnya itu kalau ingin menunjukkan angkanya, graf yang ujungnya itu ada angkanya. Oke, jadi tadi ada pointing out, artinya kita tunjukkan mana yang penting, simplifying result dengan bahasa nearly half misalnya, daripada mengatakan 8,9%. Tapi kadang kita membutuhkan angka persis ketika penelitian yang lain itu sangat berdekatan.
Kemudian tren relationship ya, kecenderungan naik atau kecenderungan turun terhadap sesuatu. Oke, baik. Saya kira itu saja. Kalau ini hanya untuk menunjukkan perbandingan begini. Ini penelitian lain, ini penelitian yang diusulkan, gitu ya. Sensitivity ada specificity. Nah, tadi di abstrak itu yang dimunculkan adalah akurasi. Jadi Anda nggak akan menemukan angka persisnya. Oke, baik. Saya kira itu di bagian yang kedua tentang artikel. Saya kembalikan waktunya pada Bu Elvi. Terima kasih Prof. Agus. Karena waktunya sudah menjelang di akhir, ini saya ambil dari chat Prof. Ada yang bertanya terkait publikasi dari Marcella de Tambunan. Jadi beliau bertanya, jika penelitian itu tidak selalu berhasil, atau hasilnya itu lebih rendah dari baseline penelitian, beliau bertanya, bagaimana cara menyusun saran ataupun future work yang konkret dan realistis berdasarkan hasil penelitian tersebut? Dan apakah penelitian tersebut layak untuk dipublikasikan? Demikian, Prof. Terima kasih. Ibu sudah membacakan pertanyaannya. Jadi ini ada lanjutannya dengan pertanyaan dari Pak Amin Rais tadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya lebih spesifik ya. Misalnya menyusun rekomendasi. Gitu ya. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan, kemudian kan didapatkan hasilnya ternyata tidak lebih baik. Nah, tadi ketika saya menjawab pertanyaan Pak Amin Rais, kan kita harus bisa menjelaskan kenapa kok ini tidak lebih baik. Nah, dari menjelaskan itu, artinya kita memahami kenapa kok hasilnya tidak lebih baik. Tentunya kita paham bagaimana memperbaiki. Kalau dari metode yang diusulkan kira-kira ini sudah nggak punya harapan untuk diperbaiki, ya sarankan apa ya, sejauh mungkin metode apa yang kira-kira bisa lebih baik begitu. Tidak bisa spesifik karena kita juga nggak bisa mengatakan kalau mencoba metode yang lain itu pasti lebih baik. Tapi kita tadi tahu bahwa bagian metode ini adalah yang menyebabkan performanya turun, gitu ya. Nah, kemudian misalnya saya menguji mahasiswa itu begini. Dia mengusulkan cara segmentasi, ya. Basisnya itu adalah unit. Tapi dari unit itu, kemudian dia modifikasi dengan satu komponen namanya ASPP ya, terus apa begitu, segmentation. Nah, komponen itu ternyata yang berpengaruh. Ketika ASPP-nya itu tidak dimasukkan, maka hasilnya itu buruk, lebih buruk dari penelitian sebelumnya. Kalau itu dimasukkan, maka hasilnya menjadi lebih baik. Tapi itu sendiri sebenarnya bukan hasil dari penelitiannya dia. Kan? Nah, dalam konteks ini seandainya si peneliti tadi itu mencoba mengganti ASPP dengan yang lain di bloknya itu, ternyata hasilnya tidak lebih baik daripada ASPP, maka ya akan tahu yang kurangannya di mana, kemudian ASPP itu bisa menaikkan. Kenapa? Oleh karena itu bisa menyarankan harusnya yang baik itu seperti apa dari blok yang dia modifikasi tadi. Tadi pertanyaannya itu saja atau ada yang lain ya? Masih mute? Ya, Prof. Oh, ya. Ya, itu, Prof. Jadi Oke. lanjutan dari yang Saudara Muhammad Amin Rais tadi, Prof. Baik, ini kita sudah jam 11.04, Prof. Ya. Apa di tempat kami sholat Jumat itu setelah 11.30? Iya. 11.45, jadi aman. 11.35 ya, Prof ya, tadi saya cek. Atau 11.35. Ya, tapi kebetulan saya di kampus, jadi di kampus itu 11.45 baru. Jadi aman lah. Ya udah. Kalau demikian kita bisa
tambah satu lagi Prof. Ya Prof ya, ada yang apa juga yang ingin bertanya. Dari Desi, ya, dari Desi Yusdartono, jika penelitian yang dibuat adalah memodifikasi metode Prof. Ya. Nah, dalam pencarian, modifikasi tersebut ternyata belum ada yang membahas. Jadi, beliau bertanya, bagaimana referensi yang bisa dimasukkan sebagai penelitian terkait untuk metode yang dimodifikasi tadi? Demikian, Prof. Baik, saya mencoba ini. Ya, dari Desi. Modifikasi dari metode, namun dalam pencarian penelitian terkait modifikasi ternyata belum ada. Oke, baik. Kalau belum ada yang melakukan modifikasi seperti itu, ini kan sebetulnya kesempatan yang sangat bagus gitu ya. Karena yang ada berarti kan baseline metodenya. Kemudian kita mengusulkan modifikasi, cuman yang jadi pertanyaannya itu kemudian bagaimana referensi yang dimasukkan. Nah, yang referensi yang dimasukkan satu adalah terkait dengan metode-metode yang meliputi baseline method tadi. Nah, yang kedua bisa jadi cara modifikasi kita itu meniru yang lain. Ya. Nah, jadi kita sampaikan juga orang lain, ya kalau sudah ada ini ya, bagaimana orang lain memodifikasi yang caranya kemudian kita tiru, kita terapkan pada metode yang ada sekarang. Kalau itu memang tidak ada, ya berarti bagian memodifikasinya itu kita memang nggak punya referensi, tidak masalah, tidak punya referensi tentang cara modifikasi. Tapi kan paper baseline-nya, paper yang dasarnya itu sudah ada. Kemudian hasilnya sudah ada. Kemudian kalau kita modifikasi, kita eksperimen, kita pakai alat ukur yang sama persis, ya kemudian kita bandingkan hasilnya. Ya. Jadi malah lebih bagus kalau belum ada cara memodifikasi yang dilakukan orang lain seperti yang kita usulkan gitu. Terdapat kontribusinya ya, Prof ya? Iya, betul. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ini, Prof, dari Hafaz. Jadi beliau bertanya, untuk penelitian dengan jumlah data yang tidak terlalu besar, apa cara terbaik agar model tetap bisa memiliki generalisasi yang baik? Jadi datanya tidak terlalu besar. Nih mungkin datasetnya nanggung nih, Prof. Oke. Itu masalah utama. Selalu di bidang apapun data kita itu adalah kurang. Ya. Cuman secara umum itu kalau pendekatan yang sekarang dilakukan adalah melakukan augmentasi. Nah, augmentasi kalau intinya augmentasi itu membuat data baru, nah sifatnya adalah sintetis dari data yang kita miliki. Nah, kalau kita melihat pada metode yang ada sekarang, kita bisa mengelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang satu adalah generatif, yang satu tidak generatif. Nah, yang tidak generatif itu bisa dipisahkan lagi menjadi misalnya geometrik. Nah, geometrik itu artinya kita misalnya melakukan rotasi, kemudian scaling sedikit lebih besar, sedikit lebih kecil, translasi, ya. Nah, kemudian ada yang berkaitan dengan misalnya intensitas, ya. Jadi pewarnaan atau intensitas pencahayaannya kita simulasikan. Kalau lebih terang, kemudian atau lebih gelap, ya sedikit begitu, kita mendapatkan gambar yang berbeda. Nah, kemudian yang lain berkaitan dengan noise, misalnya ya. Noise, kita beri noise misalnya salt and pepper atau Gaussian noise atau noise yang lain ya. Kita bisa mencoba beberapa noise. Gitu. Nah, kemudian dari kelompok yang lain,
Itu kombinasi dari itu semua sebetulnya sudah banyak gitu ya. Tapi kalaupun masih kurang, kita sebetulnya bisa memakai pendekatan yang generatif. Nah, jadi kita pakai metode-metode yang sudah ada saja untuk mengenerate data baru. Hanya saja yang perlu dipastikan adalah bahwa data baru yang kita hasilkan itu tidak keluar dari areanya. Jadi misalnya begini, kita punya 4 kelas data. Nah, pastikan bahwa data dari kelas pertama ketika di augmentasi itu masih masuk di dalam kelas yang pertama gitu ya. Jangan sampai kelas yang pertama dimodifikasi nanti muncul menjadi kelas yang kedua. Nah, ini kalau ini dipakai untuk training, hasilnya pasti sangat tidak baik. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kita memakai generatif ya, generatif untuk menghasilkan data yang baru. Begitu. Nah, di bidang medis ini menjadi lebih penting lagi. Cuma masalahnya kalau medis itu yang bisa mengatakan data ini masih di kelas yang sama atau tidak kan dokter yang ahli dalam bidangnya, gitu ya. Sementara mungkin untuk yang lain-lain, mungkin kita bisa begitu ya. Tapi harus dipastikan bahwa yang mengatakan ini masih di kelas yang sama atau tidak adalah orang yang ahli dalam domainnya, dalam domain pengetahuan tersebut. Berapa banyak yang kita perbanyak datanya? Ya dari ratusan sampai ribuan bisa begitu. Cuman itu juga ternyata tidak menjamin overfit teratasi ya, karena bisa jadi data yang kita hasilkan pun masih terlalu dekat satu sama lain, gitu ya. Tidak memenuhi varietas data di dalam kelas tersebut. Nah, kalau pendekatan yang lain, kalau ini kan masalah datanya ya, pendekatan yang lain tentu saja pada metode klasifikasinya, seperti misalnya ya dropout rate dan sebagainya itu. Jadi udah di ujung yang lain begitu ya. Begitu Bu Evi, Mbak Mas ya tadi ya. Ya. Hafaz. Ya. Terima kasih, Prof. Baiklah, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Prof. Agus Harjoko yang hari ini kita telah bersama-sama mengupas setiap bagian dari struktur bagaimana menulis proposal tesis dan juga struktur yang harus kita perhatikan di dalam publikasi ilmiah kita. Dan terima kasih juga nih kepada adik-adik yang masih banyak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, tapi waktu juga kita yang membatasinya. Ya, insya Allah nanti kita mungkin saja akan bertemu kembali lagi. Baik, Prof. Dengan demikian di hampir 2 jam atau 2 jam pas, kita telah bersama-sama. Kembali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan penyampaian yang Prof. Agus sampaikan pada hari ini. Saya, akhir kata sebagai moderator, kembali menyerahkan acara ini kepada Bapak Prof. Ade Chandra selaku Kaprodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Elvi. Baik, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Prof. Agus untuk kesekian kalinya bisa dan mau meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, best practice dan semua pengalaman beliau kepada mahasiswa-mahasiswi di program studi S2 Teknik Informatika USU. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Agus atas waktu luangnya. Dengan demikian sampailah kita di akhir acara workshop penulisan proposal tesis dan publikasi hari ini. Tentu saja harapannya apa yang sudah kita lakukan selama lebih kurang 2 jam terakhir ini bisa memberikan banyak manfaat, khususnya untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan presentasi untuk seminar proposal dan juga sedang mempersiapkan presentasi untuk publikasi
dari tesis mereka. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Prof. Agus atas keluangan waktunya. Terima kasih untuk Welvi, Pak Jos, dan para Bapak dosen tadi yang sudah bergabung, dan para seluruh adik-adik mahasiswa, terima kasih atas tetap bergabung dalam acara ini. Dengan demikian, kami mohon izin mengakhiri sesi acara hari ini. Pak Jos, ada yang mau sampaikan lagi, Pak Jos? Suaranya nggak keluar, Pak Jos. Oh iya, maaf. Ya, terima kasih kepada narasumber kita ya. Prof, semoga sehat-sehat selalu di sana dan saya pasti ini bermanfaat sekali buat mahasiswa kita di sini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Jos, Levi. Dan demikian kita akhiri sesi workshop penulisan proposal tesis dan publikasi kita hari ini. Ini dari program studi mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak Prof. Agus. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama sesi persiapan sampai selesainya acara kita pagi ini. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Agus dan seluruh hadirin yang ada di acara ini. Terima kasih banyak Prof. Ade, Bu Terima kasih banyak. Edi, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Prof. Amin. Agus. Silakan. Oke, adik-adik, kita lanjut post test ya. Makasih banyak, Kak Elvi. Izin live ya, Pak Ade. Ya, makasih banyak, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap standby di sini, kita post test. Ntar saya siapkan link. Silakan dicoba, linknya sudah ada di chat. Waktunya 5 menit. Hanya 5 menit. Apakah bisa diakses? Bisa dibuka, Amin? Linknya. Bisa ya? Oke. Yuk, silakan. Waktunya 5 menit. Dari sekarang, silakan. Bagi yang sudah selesai mengisi post test, bisa leave dari meeting kita. Terima kasih atas keluangan waktunya. Izin, tadi saya ada kendala jaringan, jadi keluar dari Zoom. Boleh dikirim ulang untuk post testnya, Pak? Oke, sudah ya. Ya, izin live dari Zoom ya Pak, saya sudah ngisi post test. Oke. Terima kasih Oke. Pak. Ya, sama-sama.
Izin Pak, saya sudah selesai mengerjakan post-testnya ya Pak. Oke, Kak. Ya, sip. Iya Pak. Ya. Oke, Kak. Izin Pak, saya udah selesai Oke, ngerjain. Sulis. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama, Sulis. Assalamualaikum. Salam. Izin Pak, saya sudah siap melaksanakan post-test saya Pak. Izin Pak Samudra. Ya, kasih Pak Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tesnya Pak. Oke, Rahman. Kasih Rahman. Izin Pak, saya sudah siap menyelesaikan post-testnya Pak. Ya, Nadira. Kasih Nadira. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya Pak, udah selesai Ya, isi Ismail. Izin Pak, udah selesai menyelesaikan post-test Pak. Kasih Firman.